Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fajri selaku dosen mata kuliah Teknologi Pendidikan. Tak lupa juga yang saya hormati teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video penjelasan kami dari kelompok 3 ya. Perkenalkan ya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Pandu Maula Ardan, kemudian ada Fitria Ramadhani dan juga Kansa Ataya ya. Izin akan mempresentasikan terkait dengan materi teknologi pendidikan, yaitu teori belajar pemrosesan informasi. Nah, mari kita simak penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teori belajar pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi merupakan model belajar yang titik beratnya terdapat pada aktivitas proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui model pembelajaran tersebut. Menurut Heterenton dan Parkes 1986, pemrosesan informasi berasumsi bahwa anak-anak lebih terbatas dalam pemrosesan informasi dibandingkan dengan orang dewasa dikarenakan kurangnya pengertian strategi dan kurangnya pengetahuan dunia yang diperlukan dalam pemahaman masalah sehingga kurang mampu dalam memonitor kerja proses kognitifnya. Menurut Fatur Rahman 2015, pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang di dalamnya dijelaskan bagaimana cara individu untuk memberi respon yang dating pada lingkungannya, dan menurut Miller 1993, pemrosesan informasi yaitu terbentuknya sistem yang mengalir pada diri sendiri untuk mengontrol aliran informasi. Baik, kemudian yang B, poin strategi pembelajaran teori pemrosesan informasi ya. Ini itu mempunyai 6 poin ya. Yang pertama itu mengajar induktif. Nah, ini tuh bersifat langsung, yang mana tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan dalam membentuk informasi loh. Yang kemudian 2, latihan inquiry. Nah, yang mana latihan inquiry ini itu bertujuan untuk strategi ini itu sama dengan induktif ya, cuma namun terdapat perbedaannya, yaitu pada segi proses mencari dan menemukan informasi yang diperlukan. Kemudian yang poin ketiga itu inquiry keilmuan. Nah, ini itu inquiry keilmuan itu bertujuan untuk mengajarkan sistem penelitian dalam disiplin ilmu. Nah, yang mana diharapkan itu dapat memperoleh pengalaman dalam domain-domainnya. Kemudian poin yang keempat itu pembentukan konsep. Nah, pembentukan konsep ini itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir induktif. Nah, mengembangkan konsep dan kemampuan analisis. Kemudian yang kelima itu model pengembangan. Nah, dalam model pengembangan ini itu bertujuan untuk mengembangkan inteligensi umum dan untuk mengembangkan aspek-aspek sosial dan model ya teman-teman. Yang keenam itu poinnya advanced organizer model, yang mana ini itu bertujuan untuk kemampuan memproses informasi yang lebih efisien untuk menyerap dan menghubungkan satuan ilmu pengetahuan secara bermakna. Kemudian poin yang C yaitu tahapan teori pemrosesan informasi. Nah, sebelum memberikan respon dinamis terhadap stimulus, informasi dianalisis sebagai berikut. Yang pertama itu ada 3 ya. Yang pertama, identifikasi stimulus, yaitu sebagai persepsi. Fase identifikasi stimulus adalah fase persepsi. Kemudian yang kedua, seleksi respon, yang mana sebagai keputusan pada fase seleksi terdapat berbagai kemungkinan pilihan respon yang perlu diberikan terhadap stimulus. Nah, dan pilihan respon tersebut itu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Yang ketiga, ya, pemrograman respon. Nah, ini itu sebagai aksi dalam pemrograman reaksi. Karena organisasi tugas sistem motorik adalah dasar dari reaksi dinamis. Melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu implikasi teori pemrosesan informasi dalam pendidikan.
Yang pertama yaitu model pemrosesan informasi dari belajar dan ingatan mempunyai pengaruh yang besar bagi desain pembelajaran di dunia pendidikan. Diawali dengan memberikan masukan stimulasi dari pendidik dan ditutup dengan respon baik yang mengikuti pertunjukan pembelajaran. Ada beberapa tahapan dari pemrosesan di dalamnya. Pembelajaran tidak melaksanakan tahap sederhana dari penyajian stimulus, namun juga merupakan komposisi dari berbagai bentuk stimulasi dari luar yang berbeda. Ini mampu memberi pengaruh pada tahap belajar yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu stimulasi menyeluruh yang diberikan kepada siswa selama belajar memiliki fungsi mampunya mendukung apa yang terjadi di dalam pembelajaran. Kejadian di luar lingkungan mampu memberikan dukungan proses dalam terhadap diri dengan menghidupkan keadaan mental yang memberikan pengaruh terhadap perhatian dalam persepsi selektif. Hal yang terjadi di luar mampu memberikan peningkatan tahapan dari dalam dengan memberikan yang terencana yang diciptakan oleh pendidik. Di sini juga guru menetapkan pengoperasian dalam bentuk mengambil tindakan seperti harapan akan hasil belajar. Pada masa pemrosesan informasi kognitif menfokuskan bermacam bagi pembelajaran serta bagaimana aspek itu mampu memberikan tempat bagi ruang pembelajaran serta memori. Teori ini mengutamakan untuk menggunakan strategi fokus terhadap perhatian siswa, mendorong proses memberi kode pada mendapatkan kembali informasi serta menyediakan pengaplikasian dalam pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori pemrosesan informasi. Ada Robert Mills-James. Robert Mills-James yaitu ilmuwan psikologi, lahir pada tahun 1916 di North Advent, MA, dan meninggal pada tahun 2002. Tahun 1937, James mendapatkan gelar AB dari Yale serta tahun 1940 gelar PhD pada bidang psikologi dari Brown University. Gelar Prof didapatkan ketika mengajar di Conception College for Women dari tahun 1940 sampai dengan 1949. Demikian juga ketika di Penn State University dari tahun 1945 sampai dengan 1946, dan terakhir diperoleh dari Florida State University. James adalah pemberi pada instruksi pembelajaran yang diimplementasikan pada training pilot AU Amerika. Datangnya teori pemrosesan informasi berawal dari pembaharuan teori matematika yang sudah dirancang oleh para peneliti dengan memiliki tujuan agar bisa menilai serta peningkatan dan pengiriman pesan. Selain itu, terjadi keadaan mendapatkan informasi dan penerimaan informasi pengetahuan. Namun, kita dapatkan pada tahap pembelajaran secara langsung berkesinambungan erat dengan tahapan kognitif. Yang selanjutnya ada Atkinson. Menurut Atkinson, memori jangka panjang dapat menyimpan informasi untuk waktu yang sangat lama. Tergantung bagaimana ia digunakan. Ketika teknik menyampaikan informasi ke memori jangka panjang berulang atau melalui proses memori dan memori. Cara kedua untuk menyampaikan informasi ke memori jangka panjang adalah dengan menggunakan pengkodean. Yang penting adalah menghubungkan informasi baru dengan berbagai informasi yang lama yang sebelumnya tersimpan dalam memori jangka panjang. Cara kedua adalah menyimpan informasi dalam memori lebih lama. Juga memahami semua informasi lebih berguna dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Berbagai informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang dapat diambil dari memori jangka pendek, kapanpun diperlakukan seperti masalah tertentu. Sekian
video presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf ketika banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum.